Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fahri Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Logam dan Kimia Non-Logam, dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan review praktikum pada percobaan 4 yang berjudul reaksi pada ion-ion logam transisi, yang beranggotakan saya sendiri, Hanik Nurul Inayah dengan NIM 19080760026, yang kedua Herwinda Bitika Azza dengan NIM 19080760034, dan yang ketiga Vina Nurrahmania dengan NIM 19080760035. Pokok bahasan pada review kali ini adalah yang pertama, hasil pengamatan, yang kedua, pembahasan, dan yang ketiga, kesimpulan. Yang pertama, hasil pengamatan. Nah, untuk yang pertama yaitu menggunakan larutan AgNO3 dengan reaksi yang pertama ada NaOH menghasilkan endapan coklat, yang kedua KSCN endapan putih, yang ketiga NH4OH larutan bening berwarna kemerahan ya, yang terakhir menggunakan Na2CO3 yaitu larutan putih dan terdapat endapan. Gambarnya bisa lihat pada sebelah kanan. Kemudian yang kedua ada logam FeCl3 dengan reaksi yang pertama NaOH menghasilkan endapan coklat kemerahan, yang kedua reaksi KSCN menghasilkan kompleks merah, yang ketiga NH4OH menghasilkan endapan coklat, dan yang terakhir Na2CO3 endapan kecoklatan. Kemudian ada larutan CuSO4 dengan reaksi yang diuji yaitu menggunakan NaOH menghasilkan larutan biru muda dan terbentuk endapan biru tua. Jadi terbentuk dua fase. Yang kedua KSCN larutan hijau kehitaman, bisa dilihat gambarnya. Yang ketiga NH4OH larutan bening yang berwarna biru. Kemudian yang terakhir Na2CO3 larutan biru muda dan terdapat endapan. Endapannya itu berwarna agak biru tua. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Herwinda Bitika Azza. Hasil pengamatan yang selanjutnya yaitu dari larutan NiSO4. Yang pertama dengan reaksi NaOH. Hasil pengamatannya yaitu endapan putih kehijauan yang muda. Dapat dilihat dari gambar yaitu dari kiri nomor 3. Yang selanjutnya NiSO4 dengan reaksi KSCN akan menghasilkan larutan berwarna hijau. Yang ketiga yaitu NiSO4 dengan bereaksi NH4OH. Hasil pengamatannya yaitu larutan keunguan. Dapat dilihat dari gambar yaitu nomor 3 dari kiri. Yang selanjutnya yaitu NiSO4 ditambah dengan reaksi Na2CO3. Hasil pengamatannya yaitu larutan kehijauan. Yang selanjutnya yaitu dari larutan enaon 1 dengan reaksi NaOH. Hasil pengamatannya yaitu larutan biru dan terbentuk endapan. Dapat dilihat dari gambar yaitu nomor 2 dari kanan.
Yang selanjutnya, dengan reaksi KSCN menghasilkan larutan berwarna biru kehitaman pekat. Dapat dilihat dari gambar juga. Yang selanjutnya yaitu dengan reaksi NaH4OH, hasil pengamatannya larutan biru bening. Dapat dilihat dari gambar dari sebelah kanan nomor 2. Yang selanjutnya, dengan reaksi Na2CO3 akan menghasilkan larutan hijau dan terdapat gelembung. Yang selanjutnya, larutan anaon 2 dengan reaksi NaOH, hasil pengamatannya larutan hitam dan terdapat endapan. Dapat dilihat dari gambar yang paling kanan. Yang selanjutnya, dengan reaksi KSCN akan menghasilkan larutan merah kecoklatan pekat. Yang selanjutnya, dengan reaksi NH4OH akan menghasilkan larutan biru bening. Dapat dilihat dari gambar yang paling kanan. Yang selanjutnya, dengan reaksi Na2CO3, hasil pengamatannya larutan hijau lumut dan terdapat gelembung. Reaksi-reaksi yang terjadi pada praktikum ini, yang pertama yaitu dari larutan AgNO3. Dengan reaksi NaOH, reaksinya yaitu 2AgNO3 ditambah dengan NaOH akan menghasilkan Ag2OH, menghasilkan endapan berwarna coklat ditambah dengan NaNO3. Yang selanjutnya dengan reaksi KSCN. Reaksinya yaitu AgNO3 ditambah dengan KSCN akan menghasilkan AgSCN, menghasilkan endapan putih ditambah dengan KNO3. Yang ketiga dengan reaksi NH4OH. Reaksinya yaitu AgNO3 ditambah dengan NH4OH akan menghasilkan AgOH plus NH4NO3. Dengan reaksi yang keempat yaitu Na2CO3 akan menghasilkan 2AgNO3 ditambah Na2CO3 akan menghasilkan Ag2CO3, endapan putih, dan 2NaNO3. Yang selanjutnya pada larutan FeCl3. Dengan reaksi NaOH, reaksinya yaitu FeCl3 ditambah dengan 3NaOH akan menghasilkan FeOH 3 kali, menghasilkan endapan coklat, dan 3NaCl. Yang kedua, dengan reaksi KSCN, reaksinya yaitu FeCl3 ditambah dengan KSCN, menghasilkan FeSCN 3 kali, menghasilkan endapan merah kecoklatan, ditambah dengan 3KCl. Dengan reaksi NH4OH akan menghasilkan FeCl3 ditambah 3NH4OH akan menghasilkan FeOH 3 kali ditambah dengan NH4Cl. Dengan reaksi yang ketiga, Na2CO3, reaksinya yaitu 2FeCl3 ditambah 3Na2CO3 menghasilkan Fe2CO3 3 kali, menghasilkan endapan merah coklatan, ditambah dengan 6NaCl. Reaksi yang selanjutnya yaitu dari larutan CuSO4. Yang pertama dengan reaksi NaOH akan menghasilkan reaksi CuSO4 ditambah 2NaOH akan menghasilkan CuOH 2 kali, menghasilkan endapan biru tua, ditambah dengan Na2SO4. Yang kedua dengan reaksi KSCN akan menghasilkan reaksi CuSO4 ditambah dengan 2 KSCN akan menghasilkan CuSCN 2 kali, akan menghasilkan endapan hijau, ditambah dengan K2SO4. Yang ketiga, dengan reaksi NH4OH akan menghasilkan reaksi CuSO4 ditambah dengan 2NH4OH akan menghasilkan CuOH 2 kali, menghasilkan endapan biru,
ditambah dengan NH4 2 kali SO4. Yang keempat, dengan reaksi Na2CO3 akan menghasilkan reaksi 2CuSO4 ditambah dengan Na2CO3 akan menghasilkan Cu2CO3 menghasilkan endapan biru muda ditambah dengan 2NaSO4. Reaksi yang selanjutnya yaitu larutan NiSO4 yang pertama dengan bereaksi NaOH akan menghasilkan reaksi NiSO4 ditambah dengan 2NaOH akan menghasilkan NiOH 2 kali menghasilkan endapan hijau ditambah dengan Na2SO4. Yang kedua dengan bereaksi KSCN akan menghasilkan reaksi NiSO4 ditambah dengan 2 KSCN akan menghasilkan NiSCN 2 kali ditambah dengan K2SO4. Yang ketiga yaitu dengan bereaksi NH4OH akan menghasilkan reaksi NiSO4 ditambah dengan 2NH4OH akan menghasilkan NH4 2 kali SO4 ditambah dengan NiOH 2 kali. Yang selanjutnya dengan bereaksi Na2CO3 akan menghasilkan reaksi NiSO4 ditambah dengan 2Na2CO3 akan menghasilkan NiCO3 menghasilkan endapan putih ditambah dengan Na2SO4 2 kali. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan. Pada praktikum ini digunakan 6 sampel larutan yang mengandung ion logam transisi. Keenam larutan tersebut antara lain AgNO3, FeCl3, CuSO4, NiSO4, larutan enon 1 dan 2. Masing-masing sampel tersebut direaksikan dengan bereaksi NaOH 50%, KSCN 1 molar, NH4Cl 1 molar, dan Na2CO3 1 molar. Yang pertama, reaksi dengan NaOH. Masing-masing sampel yaitu AgNO3, FeCl3, CuSO4, dan NiSO4 direaksikan dengan NaOH. Kemudian, dari sampel tersebut dihasilkan perubahan warna maupun terbentuk endapan. Pada larutan AgNO3 menghasilkan endapan berwarna coklat, lalu pada larutan FeCl3 menghasilkan endapan berwarna coklat kemerahan, pada larutan CuSO4 menghasilkan larutan biru muda dan terbentuk endapan biru tua, dan pada larutan NiSO4 menghasilkan endapan putih. Reaksi yang terjadi yaitu AgNO3 ditambah dengan NaOH menghasilkan AgOH menghasilkan endapan ditambah dengan NaNO3. Yang selanjutnya FeCl3 ditambah 3 NaOH menghasilkan FeOH 3 kali menghasilkan endapan coklat kemerahan ditambah 3 NaCl. Yang selanjutnya CuSO4 ditambah dengan 2 NaOH akan menghasilkan CuOH 2 kali menghasilkan endapan biru tua ditambah dengan Na2SO4. Yang selanjutnya NiSO4 ditambah dengan 2 NaOH menghasilkan NiOH 2 kali ditambah dengan menghasilkan endapan putih ditambah dengan Na2SO4. Pembahasan selanjutnya yaitu reaksi dengan KSCN. Langkah yang pertama, masing-masing sampel yang mengandung ion logam transisi yaitu AgNO3, FeCl3, CuSO4, dan NiSO4 direaksikan dengan KSCN. Kemudian, dari sampel tersebut dihasilkan perubahan warna maupun terbentuk endapan. Hasil yang pertama, pada larutan AgNO3 ketika direaksikan dengan KSCN dihasilkan endapan putih, di mana endapan tersebut berasal dari AgNO3. Lalu pada larutan FeCl3 ketika direaksikan dengan KSCN dihasilkan kompleks merah.
Dan larutan CuSO4 ketika direaksikan dengan KSCN dihasilkan endapan hijau kehitaman. Endapan tersebut berasal dari CuSO4. Yang terakhir, pada larutan NiSO4 ketika direaksikan dengan KSCN dihasilkan larutan hijau. Reaksi yang terjadi yang pertama, Ag+ plus SCN- menghasilkan AgSCN, endapan. Kemudian yang kedua, Fe3+ plus 3SCN- menghasilkan endapan FeSCN3 atau besi 3 tiosianat. Dan reaksi yang selanjutnya bisa dilihat di PPT. Selanjutnya yaitu reaksi dengan NH4OH. Langkahnya sama seperti sebelumnya, yaitu sampel direaksikan dengan preaksi, namun di sini reaksi yang digunakan adalah NH4OH. Kemudian dari sampel tersebut dihasilkan perubahan warna maupun terbentuk endapan. Hasil yang pertama, pada larutan AgNO3 ketika direaksikan dengan NH4OH dihasilkan larutan kemerahan dan bening. Lalu pada larutan FeCl3 ketika direaksikan dengan NH4OH dihasilkan endapan kecoklatan. Endapan tersebut berasal dari FeCl3. Yang ketiga, larutan CuSO4 ketika direaksikan dengan NH4OH dihasilkan endapan biru. Endapan tersebut berasal dari CuSO4. Dan yang terakhir, pada larutan NiSO4 ketika direaksikan dengan NH4OH dihasilkan larutan berwarna keunguan. Namun, berdasarkan literatur yang kami baca, seharusnya ketika NiSO4 direaksikan dengan NH4OH menghasilkan endapan berwarna hijau. Kemungkinan pada saat pencampuran masih ada zat-zat yang tersisa dalam tabung reaksi dan pipet yang digunakan salah. Maksudnya, seharusnya pipet NiSO4 justru yang digunakan adalah pipet NH4OH. Reaksi yang berlangsung pada keempat sampel ketika direaksikan dengan NH4OH yaitu yang pertama, Ag+ plus OH- menghasilkan AgOH, Fe3+ plus 3OH- menghasilkan FeOH3 endapan, Cu2+ plus 2OH- menghasilkan endapan CuOH2, dan yang terakhir Ni2+ plus 2OH- menghasilkan NiOH2. Pembahasan yang keempat yaitu reaksi dengan Na2CO3. Langkahnya sama seperti sebelumnya, direaksikan dengan preaksi, namun di sini sampel direaksikan dengan Na2CO3. Nanti sampel dihasilkan perubahan warna maupun terbentuk endapan. Hasil yang pertama, pada larutan AgNO3 dihasilkan endapan berwarna putih kekuningan. Endapan tersebut berasal dari AgNO3. Lalu pada larutan FeCl3 dihasilkan endapan kecoklatan. Endapan tersebut berasal dari FeCl3. Larutan CuSO4 ketika direaksikan dengan Na2CO3 dihasilkan biru muda dan terbentuk endapan. Endapan tersebut berasal dari CuSO4. Dan yang terakhir pada larutan NiSO4 dihasilkan larutan berwarna kehijauan. Reaksi yang terjadi yaitu 2Ag+ plus CO3 2- menghasilkan Ag2CO3 endapan. Yang kedua ada 2 Fe3+ plus 3 CO3 2- menghasilkan Fe2CO3 endapan. Dan yang selanjutnya bisa dilihat di PPT. Pada percobaan selanjutnya yaitu digunakan larutan AgNO1 yang direaksikan dengan preaksi-preaksi seperti sebelumnya. Dari percobaan tersebut dihasilkan larutan warna biru dan terbentuk endapan ketika bereaksi dengan NaOH. Kemudian ketika bereaksi dengan KSCN dihasilkan larutan biru kehitaman pekat. Dan ketika dengan NH4OH dihasilkan larutan bening. Yang terakhir, ketika direaksikan dengan Na2CO3 dihasilkan larutan hijau dan terdapat gelembung. Dilihat dari hasil yang didapatkan, larutan AgNO1 mengandung ion logam transisi Cu2+.
Selain itu, pada percobaan juga digunakan larutan AgNO2 yang direaksikan dengan reaksi-reaksi. Dari percobaan tersebut dihasilkan larutan warna hitam dan terbentuk endapan ketika bereaksi dengan NaOH. Kemudian ketika bereaksi dengan KSCN dihasilkan larutan merah kecoklatan dan pekat. Lalu ketika dengan NH4OH dihasilkan larutan hijau dan bening. Dan ketika direaksikan dengan Na2CO3 dihasilkan larutan hijau lumut dan terdapat gelembung. Dilihat dari hasil yang didapatkan, larutan AgNO2 mengandung ion logam transisi Ni2+. Masuk pada poin ketiga, yaitu kesimpulan. Berdasarkan percobaan reaksi pada ion-ion transisi, dapat disimpulkan bahwa ketika ion-ion logam transisi direaksikan dengan reaksi tertentu, misalnya reaksi NaOH atau NH4OH dan sebagainya, akan menghasilkan warna yang khas ataupun terbentuk endapan. Jika endapan semakin pekat warnanya, maka akan semakin tinggi reaktivitasnya. Dan banyaknya endapan menunjukkan adanya reaktivitas ion transisi. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.